Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Gustia Devania, NRP 1991021128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lab patologi anatomi yaitu adenomatous goiter. Jadi di sini terdapat kasus, yaitu seorang wanita berusia 50 tahun memiliki tumor di daerah anterior leher, di mana tumor ini membesar perlahan dalam waktu 4 tahun dan mencapai ukuran bola tenis. Kemudian tidak ada gejala spesifik lain yang dilaporkan, dan pada pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar normal T3 dan juga T4, lalu adanya peningkatan dari serum TSH. Kelenjar tiroid membesar secara asimetris dan pada bagian yang dipotong terdapat nodul tidak beraturan yang mengandung koloid berwarna coklat dan gelatin dalam jumlah yang bervariasi. Kelenjar ini berbentuk nodul kasar dan mengandung area fibrosis dan perubahan kistik. Dapat dilihat pada gambaran makroskopis dari kasus pasien ini. Kemudian pada gambaran mikroskopisnya, folikel bervariasi dalam ukuran dan juga bentuk, dilapisi oleh epitel kuboid normal, dan massa koloid hadir dalam lumen folikel. Lalu parenkim tiroid terdiri dari stroma fibrokolagen yang tampak normal. Dari yang sudah dilaporkan tersebut, maka di sini saya mengambil diagnosis yaitu adenomatous goiter. Dikarenakan pada kasus tersebut terdapat pembesaran tumor di daerah anterior leher, lalu juga dikatakan bahwa tumor ini semakin lama semakin membesar hingga mencapai ukuran bola tenis. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa adanya peningkatan dari kadar TSH dan kadar normal dari T3 dan T4. Kemudian, juga semakin menguatkan bahwa pada bagian yang terpotong terdapat nodul yang tidak beraturan yang mengandung koloid berwarna coklat dan, gelatin dalam jumlah yang bervariasi. Lalu juga terdapat area fibrosis dan juga perubahan kistik, serta adanya, massa koloid yang hadir dalam lumen folikel. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai goiter adenomatosa. Pengertiannya yaitu, lesi nodular jinak pada tiroid karena perbedaan genetik dalam follicle cell, di mana goiter adenomatous ini memiliki pertumbuhan pembentukan tumor yang menyertai karena pertumbuhan berlebihan dari sel jaringan tiroid. Pembentukan tumor bisa tunggal atau multiple. Lalu untuk histologi adenomatous goiter berbeda dari setiap pasien, di mana nodul bervariasi tidak hanya dari ukuran, namun juga dalam struktur, dari tipe folikel padat sampai gelatinosa atau jenis kaya koloid. Batasnya pun bervariasi dari batas jelas sampai tidak jelas. Untuk secara histopatologi, lesinya jinak dan ditandai dengan koeksistensi hiperplasia dan berbagai perubahan retrogresif. Kemudian ada pembentukan kista, ada pelunakan, ada nekrosis dan juga perdarahan serta klasifikasi. Lalu terdapat dua teori yang mengatakan adenoma adalah tahapan perkembangan dari koloid atau hiperplastik goiter, yang lainnya berpendapat bahwa adenoma adalah pertumbuhan baru atau proses patologis yang ditumpangkan pada penyakit simple goiter yang sudah ada sebelumnya. Untuk etiologinya yang pertama karena yodium. Biasanya ini disebabkan karena defisiensi dari yodium sehingga menyebabkan terjadinya adenomatous goiter. Lalu yang kedua diet dari pola makannya. Kemudian yang ketiga dari goitrogen, di mana goitrogen ini merupakan suatu zat atau bahan yang dapat menghalangi pengambilan yodium oleh kelenjar gondok, sehingga konsentrasi yodium dalam kelenjar gondok sangat rendah sehingga akan menghambat pengambilan yodium oleh kelenjar tiroid dan pelepasan hormon dari kelenjar dengan cara menghasilkan substansi yang bersaing dengan kelenjar tiroid dalam mengambil yodium. Lalu yang keempat yaitu kelainan bawaan pada sintesis hormon tiroid. Kemudian ini dapat dilihat gambaran patologinya dari adenomatous goiter, di mana yang bagian A, B, dan D ini merupakan pewarnaan yang diwarnai oleh pewarnaan dari He, kemudian untuk yang C dan juga E ini merupakan pewarnaan PAS. Untuk yang bagian A ini yaitu dilakukan pewarnaan He dan juga pembesaran 40 kali, untuk yang B dilakukan pewarnaan He dan juga pembesaran 1000 kali, yang C dilakukan pewarnaan PAS dan juga pembesaran 400 kali, yang D dilakukan pewarnaan He dan juga pembesaran 40 kali, serta yang E ini dilakukan pewarnaan PAS dan pembesaran 40 kali. Lalu untuk varian A sampai varian C, folikelnya kecil, kemudian juga koloidnya sedikit, dan sebagian berfragmen. Lalu sel folikular kolumnar mengandung granula hijau,
kuning pada pewarnaan He yang dapat dilihat ditunjuk pada arah panah dan juga granulat positif pada pewarnaan PAS. Pada varian D sampai varian E, koloid banyak dan folikel bervariasi ukurannya. Lalu lumen folikular positif pada pewarnaan PAS tapi negatif pada varian A sampai C. Untuk epidemiologinya kebanyakan terjadi pada daerah yang kekurangan yodium, yaitu biasanya pada negara yang berkembang. Lalu paling banyak terjadi pada perempuan dengan prevalensinya itu 1,3 untuk laki-laki dan 1,9 untuk perempuan per 1000 populasi di Jepang. Dan juga untuk adenomatous goiter ini yang paling banyak itu terdapat goiter multinodular yaitu 0,5%. Secara makroskopis, dia dapat dilihat adanya pembesaran asimetris, lalu adanya nodul irreguler, berisi koloid coklat, dan terdiri atas area kistik, ada perdarahan juga, dan juga ada fibrosis. Kemudian untuk gejala klinisnya, adanya nodul tiroid, pada saat dilakukan palpasi biasanya ini akan teraba adanya penonjolan, lalu kemudian adanya hipertiroid, ini terjadi pada 1% kasus, jadi ada gejala-gejala hipertiroid seperti misalnya adanya peningkatan dari sistem saraf simpatis seperti adanya peningkatan dari keringat, kemudian juga ada palpitasi, dan kemudian ada beberapa kasus juga yang mengalami dyspnea karena adanya kompresi trakea. Lalu juga ada beberapa kasus yang mengalami serak karena iritasi saraf laring, dan ada juga beberapa kasus yang mengalami disfagia karena adanya kompresi esofagus. Kemudian untuk diagnosisnya dilakukan pengukuran kadar TSH. Kadar TSH pada saat diukur dapat meningkat, lalu kemudian dilakukan USG kelenjar tiroid, di mana pada saat dilakukan USG nanti didapati hipoekogenisitas, lalu ada mikrokalsifikasi, kemudian ada tepi yang tidak teratur yang dapat menunjukkan adanya suatu keganasan. Lalu dapat dilakukan juga biopsi aspirasi jarum. Kemudian untuk secara patofisiologinya ini dapat disebabkan karena adanya genetic rearrangement dari gen PAX8 PPAR yang dimana itu sangat terkait dengan perkembangan dari tiroid. Dimana untuk PAX8 merupakan suatu gen yang terlibat dalam diferensiasi sel folikel. Faktanya, gen rearrangement terjadi juga pada 4-13% kasus adenoma. Kemudian untuk patofisiologi dari adenoma fungsional, ini dapat disebabkan dari hasil dari ekspansi monoklonal sel tiroid, cara mengaktifkan mutase pada gen reseptor TSH dan lebih jarang pada gen protein J-alpha yang merangsang adenilasi klase. Kemudian yang kedua, untuk patofisiologi dari adenoma non-fungsional, ini dapat disebabkan karena adanya mutase dari KRAS. Untuk tata laksananya, untuk adenomatous goiter ini dapat dilakukan lobektomi tiroid, di mana itu dapat dilakukan untuk pada penyakit yang tidak invasif. Kemudian yang kedua dapat dilakukan ismusektomi. Untuk prognosisnya, memiliki prognosis yang sangat baik, namun ada kemungkinan 20% dari transformasi menjadi ganas. Untuk komplikasinya, sebagian besar pasien dengan adenoma tiroid tidak menunjukkan gejala, biasanya asimptomatik. Lalu juga ada beberapa yang menunjukkan gejala adenoma goiter fungsi, di mana ditandai dengan ada peningkatan dari sistem saraf simpatis, seperti misalnya ada palpitasi, ataupun ada peningkatan keringat. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk referensinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.